tentang kita mesti yang baik-baik. Maka kalau terjadi pemilihan, mesti dipilih temannya agar kejelekannya tertutup dan kebaikannya terjaga, kan gitu. Jadi sekarang orang milih pilkada atau PLKB atau pil yang lain itu kan bukan karena baik atau buruk, tapi karena konco apa ora konco. Karena kalau konco seneng nanti cerita buruk kita akan hilang. Itu aja. Wal amrul jami' lidzalika. Jadi kalau Anda bertanya kepada seseorang, menurut kamu orang yang hatinya baik itu yang seperti apa? Jawabannya berbeda-beda. Tetapi al-amrul jami' lidzalika, tetapi ungkapan yang bisa menghimpun semua itu, jadi jawaban-jawaban tadi kalau mau dihimpun itu menjelaskan tentang qalbun salim adalah kalimat begini kata Ibnu Qayyim. Annahu alladzi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Oh kan, kalau Anda Umar bin Khattab langsung paham tadi, langsung masuk Islam gitu loh. Kan Anda malah bingung, berarti kan nggak paham gitu. Jadi kalau ada cerita orang mendengarkan ayat langsung mak gubrak tobat, berarti wong Arab, ngono loh, Pak. Nah, karena dia mendengar ayat langsung paham. Malah saya ngomong gini Anda malah bingung arti catat sing ngendi kok gitu loh. Ya makanya gitu loh. Jadi kalimat ungkapan yang bisa menyatukan semua pendapat-pendapat yang berbeda-beda tadi adalah seperti ini kata Ibnu Qayyim. Annahu, jadi orang yang qalbun salim itu allati qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Yaitu orang yang selamat dari semua syahwat yang menyebabkan dia menyelisih perintah Allah dan larangan Allah. Menyelisih tukhalifu amrallahi wa nahyahu, menyelisih perintah dan larangan Allah. Jadi hati orang ini selamat dari semua bentuk syahwat yang menyebabkan dia menyelisih perintah dan larangan Allah. Wa min kulli syubhatin, dan selamat dari semua bentuk keraguan-raguan atau syubhat. Syubhat itu kan sudah masuk bahasa Indonesia. Itu artinya kan bahasa Arab syubhat. Tu'aridu khobarahu, yang menentang berita dari Allah. Saya ulangi. Definisi tentang qalbun salim itu kata Imam Ibnu Qayyim akan berbeda-beda. Manusia ketika menjelaskan hati yang bersih itu seperti apa itu akan berbeda-beda. Tetapi ungkapan yang bisa menghimpun atau menyatukan semua itu adalah kalimat ini. Qalbun salim adalah orang yang hatinya terbebas atau selamat dari semua bentuk syahwat yang menyebabkan dia menyelisih perintah dan larangan Allah, dan selamat dari semua bentuk syubhat atau keraguan-raguan yang menyebabkan dia menentang berita dari Allah. Ya udah. Nek pengajian kui urusan catat mencatat tuku buku. Saya punya toko bukunya tak kasih diskon yang banyak sudah. Daripada nyatet gini udah nyatet pelan-pelan salah lagi gitu loh. Kalau pengajian datang itu untuk memantapkan hati menerima kebenaran, bukan melengkapi catatan gitu loh. Tapi mencatat itu bagian dari mencoba untuk memahami, karena sampai di rumah sudah tua korli, begitu mungkur langsung lali gitu loh. Mau pelajarimu apa? Waduh, apa ya ketoke lucu tuh gitu ya. Tapi itu buka catatannya. Oh iya qalbun salim ya. Lah, itu catatan itu termasuk bagian mengikat ilmu. Tapi nek mengikatmu kelamaan, waktu kita cuma 1 jam gitu loh. Saya tuh kadang-kadang berpikir 1 jam itu biar dapat ilmu yang banyak gimana caranya gitu. Saya jarang menggunakan papan tulis, bukan karena saya tidak bisa menulis meskipun tulisan saya memang jelek gitu ya. Tapi lebih karena sayang gitu loh. Kecuali pengajian rutin seminggu sekali gitu itu beda lagi. Biasanya yang seminggu sekali kajian seminggu sekali saya lebih santai karena seminggu ketemu agak banyak. Tapi kalau sebulan sekali nyantai, kok setahun rento apa-apa. Jadi saya ulangi. Orang yang qalbun salim, hatinya
adalah hati yang bersih itu adalah orang yang hatinya selamat dari semua bentuk syahwat yang menyebabkannya menyelisih perintah dan larangan Allah, dan selamat dari semua bentuk syubhat atau keraguan-raguan yang menyebabkan dia menentang berita dari Allah. Jadi intinya kalau qalbun salim itu apa? Nek diperintah Allah manut. Jadi kemarin saya bilang bahwa kalau ada orang wis sinau agama, wis mudeng kudune kaya ngene kok ora nindakke, itu kan sebenarnya bermasalah hatinya. Wong otaknya dan catatannya wis padha. Tapi karena hatinya yang bermasalah. Hatinya itu perlu dibersihkan. Maka tugas Nabi itu yatlu alim ayat, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakim biha, dan membersihkan hati mereka. Jadi tugas Nabi itu membacakan ayat, artinya membagikan ilmu, dan kedua membersihkan hati. Sebab kalau hatinya kotor, itu nanti tidak akan manut. Untuk manut itu hatinya harus bersih. Jadi intinya qalbun salim itu adalah orang itu dianggap hatinya bersih kalau dia manut sama Allah. Intinya begitu. Lah yang membuat tidak manut itu dua. Satu syahwat, dua syubhat. Syahwat itu hawa nafsu, ya, akhirnya menyebabkan dia menyelisih. Jadi kalau diperintah Allah enggak menjalankan, kalau dilarang Allah tuh enggak mau meninggalkan. Itu kenapa? Syahwat. Perempuan cantik, rambutnya hitam kayak gadis sanslik, kon kerudungan, ra gampang. Karena dia merasa dengan jalan di depan laki-laki, terus nanti dia mengibaskan rambutnya, itu laki-laki langsung melihat dia itu terpesona. Wow, berkilau gitu loh. Begitu dia tutup pakai jilbab, rampung, daya tariknya hilang. Nah beberapa artis itu nggak mau karena kehilangan daya tarik ketika ditutup. Coba rambutnya jarang-jarang, ketombean gitu ya, kon kerudungan, cepet noh. Cepet noh. Lah orang yang mencoba menentang, alah kerudung itu kan budaya barat. Aslinya hatinya reget toh aslinya. Kadang-kadang kita nggak perlu bicara cara budaya barat atau tidak. Kamu lihat aja deh. Kamu lihat aja. Orang yang pakai jilbab dengan orang pakai rok mini, kelihatan sopan yang mana, kelihatan santun yang mana. Rasa nggak nganggo adat budaya lah. Wong budayanya Indonesia ya koteka gitu loh. Itu termasuk budaya Indonesia. Mau pakai koteka. Itu asli Nusantara loh Bu. Kalau saya mending Arab daripada Nusantara yang model begitu. Orang Bali, orang Jawa di abad 16 itu kalau pakai cuma sampai sini loh. Payudaranya kelihatan. Anda bisa lihat foto-foto di Google. Orang Bali itu sampai abad-abad 20 awal, kalau orang Jawa itu sebelum itu. Jadi mereka yang menyerukan kembali ke Nusantara itu ya mungkin arep ngono meneh. Gitu. Saya pernah ngisi di salah satu pertambangan minyak di Kepulauan Kangean, itu ketemu dengan orang Bali, dia Hindu. Dia mengatakan dulu kami itu biasa kalau mandi di pancuran itu laki perempuan ya mandi bareng gitu. Dia cerita itu ada. Jadi kalau kita mau kembali ke adat asli Indonesia itu saya juga nggak bisa bayangkan. Sedangkan hari ini kita dipaksa jadi orang Arab tulen, kenapa? Semua suruh pakai masker, kan saya kembali ke Arab pakainya kelihatan matanya toh. Coba, ini kan dipaksa jadi orang Arab malahan. Jadi yang membuat orang itu akhirnya tidak manut sama Allah itu dua. Satu syahwat, dua syubhat. Syahwat itu nafsu, akhirnya dia menyelisih perintah dan larangan Allah. Yang diperintah Allah tidak dijalani, yang larangan Allah tidak ditinggalkan. Dan yang kedua adalah syubhat, suatu keraguan-raguan. Sehingga dia menentang berita dari Allah. Misalnya ada bahwa kamu nanti kalau sudah mati akan berlanjut ke akhirat loh, kamu akan dihidupkan lagi. Itu ada orang menolak berita itu, wis mati ya wis mati. Allah membawa berita melalui lisan Rasul Muhammad Rasulullah. Muhammad kuwi wong Arab. Kita tuh orang Indonesia, kita punya budaya sendiri. Karena dia ragu kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi hati kita itu nanti menjadi kotor, tidak mau manut sama Allah, itu penyebabnya cuma dua. Apakah ada syubhat, keraguan-raguan, atau ada syahwat, ada kepentingan yang lain. Nah, jadi orang yang hatinya bersih atau qalbun salim itu adalah orang yang hatinya selamat dari dua bentuk penyakit ini. Penyakit bernama syubhat, ragu-ragu. Lah wong nek wis ragu-ragu kan ora yakin.
Kalau orang sudah tidak yakin kepada siksa kubur, orang sudah tidak yakin kepada hari akhir, orang sudah tidak yakin Quran itu benar, orang sudah tidak yakin kalau ada malaikat roket atid yang menulis amal-amal dia, orang sudah tidak yakin bahwa Muhammad itu nabi utusan Allah, ya wis to, itu cah saiki do kondel-kondel nek-ngonekke Muhammad itu. Sebut nama-nama binatang itu. Nyebut Muhammad itu pedofili karena menikahi perempuan masih kecil. Pedofili itu baru dikenal abad yang 17-18, sebelum itu nggak dikenal. Jadi dulu ketika laki-laki Arab menikahi perempuan berumur 9 tahun itu enggak ada yang protes karena dianggap normal kayak gitu. Dan mereka nomaden bangsa yang ada di padang pasir, jadi perempuan-perempuannya lebih cepat dewasa. Itu bukan pelecehan seksual. Yang mengatakan bahwa itu menikahi anak kecil, pedofili, orang tua suka anak kecil. Istilah pedofili itu baru muncul belakangan ini. Dulu nggak ada istilah itu. Dan kalau itu satu yang tidak baik, Abu Bakar pasti menolak dong anaknya akan dijadikan korban seperti itu. Dan kalau itu pedofili, mesti Aisyah itu akan menderita stres dan akhirnya bunuh diri. Wong korban kok. Tapi nyatanya Aisyah itu ceria, bahagia, punya suami paling ganteng sedunia. Akhirnya apa? Aisyah itu menjadi perempuan paling cerdas, sehingga lewat Aisyah kita bisa mengenal perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari karena Aisyah ingat semuanya dengan baik, dengan detail. Jadi perempuan-perempuan jangan sok jadi pahlawan. Kasihan ya Aisyah masih kecil dinikahi. Kasihan kamu sampai sekarang belum punya suami, tau nggak? Kasihan kamu punya suami tapi nggak membahagiakan kamu, nggak membuat kamu ke surga. Jangan sok mengasihani Aisyah deh. Aisyah aja bahagia kok. Jadi orang-orang sekarang itu begitu Bu, karena terprovokasi dengan literasi yang mereka baca. Yang mereka baca bukan Quran hadis, bukan penjelasan ulama. Yang mereka baca adalah tulisan orang barat yang menyebut Muhammad itu bandot karena suka dengan perempuan muda. Itu sekarang banyak loh, kalau kita buka-buka di internet itu banyak yang begitu itu. Padahal itu normal, dan sebenarnya selain Islam itu banyak orang yang menikahi perempuan-perempuan si muda itu biasa. Waktu itu zaman dulu kok. Dan perempuan zaman dulu itu, maka jangan heran kalau laki-laki zaman dulu umur 21 tahun sudah menjadi panglima perang, umur 18 tahun sudah menjadi wali kota. Itu zaman dulu begitu, umur-umur segitu. Sekarang loh umur 20 tahun, milih handphone nangis gitu ya. Diputus pacarnya bunuh diri gitu loh. Wis sarjana cek golek pangane rung iso cek njaluk ngatong karo wong tuane, umur sekarang begitu. Jadi jangan-jangan Aisyah umur 9 tahun ketika serumah dengan Nabi itu jauh lebih dewasa daripada umur 20 tahun sekarang ngerai iso ngopo. Mas Indomie ra enak coba. Oh, Indomie kari manut wae ya dadi ra enak nek sing masak koyo. Atimu reget nganti Indomie wegah bersahabat dengan kamu coba. Yang pertama kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakitnya. Jadi hati itu ternyata bukan hanya hidup dan mati, tetapi ada juga yang hidup tapi sakit-sakitan gitu loh. Nah, sakit hati dalam ayat ini, kalau Anda baca ayat sebelumnya adalah ini tentang orang munafik. Tentang orang munafik. Jadi begitu mengatakan fi qulubi maradun, dalam hati mereka ada penyakitnya, itu para ulama kita, misalnya Imam Mujahid dan Imam Qatadah mengartikan penyakit dalam hati dalam ayatnya adalah syak, keraguan-raguan. Jadi kamu jadi orang Islam tapi kamu ragu-ragu. Nah karena ragu-ragu itu akhirnya kan kamu menolak berita yang datang dari Allah. Wis to, kowe ra duwe duit, bismillah disabari, mengko lak ya liwat. Utang bank plecet. Kowe riba. Lah kowe ora ngerti ra ngrasake kaya aku ra duwe duit, aku ora utang ya ora ndede ra mangan. Lah lambemu ki lho. Akhirnya utang bank plecet. Bar kuwi beranak pinak, mulai wayahe bayar orang didit mumet lagi nangis-nangis dlosor-dlosor. Ora percaya sih nek riba itu haram. Coba kapan duit kuwi dinikahke kok nganti iso duwe anak coba.
Berarti kan duit anakan kuwi kan haram, wong bapak ibu ora nikah kok iso nganti duwe anak kan berarti kan haram. Gitu. Bojomu calonmu kuwi ora salat, mbok wis rasah diteruske, mbok golek sing agamane apik. Kae lho pengajiane di SKS sing bapak-bapak kae lho. Golek iki nyang kono. Lah gur bagus tok karo awake dedeke apik ning ora salat lho, Mbak. Ya kan ya wong ya ora munafik, aku ya nek njagong ya pengen ketok pasanganku patut. To nek bojoku bagus kan ya iso memperbaiki keturunan. Soal iman kan naik turun mengko tak dongake muga dapat hidayah. Markonah ki nek ngomong memang menjanjikan gitu ya. Udah nanti begitu 15 tahun suaminya tetap tidak sholat baru nangis-nangis gitu loh. Itu hasil ketika ragu-raguan sebenarnya. Kalau dia yakin jelas laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, perempuan kamu pilih karena agamanya, kamu didik anak karena apa? Anak soleh yang mendoakan orang tua. Sekarang saya itu baru sadar ternyata di Solo ini luar biasa sambutannya. Kan kalau saya di Arafah itu kan sekarang membuat TPA namanya, Taman Pendidikan Akhlak. Taman Pendidikan Akhlak itu setiap Kamis, Jumat, Sabtu. 1:30 lah, itu sampai jam 5 sore. Kenapa saya mendirikan Taman Pendidikan Akhlak? Karena ternyata setelah saya menjadi konsultan keluarga, banyak masalah rumah tangga itu berasal dari akhlak yang tidak baik. Bahkan ketika orang ini secara agama faham. Saya ketemu kasus hafid Quran, hafidhah lah, perempuan kan, hafid Quran. Itu ternyata sama mertuanya orang luruh-luruhan. Padahal mertuanya mungkin awalnya seneng deh mantu hafidhah kan. Itu loh. Saya ketemu kasus hafid Quran itu nek marah sama istrinya ya mukul. Saya ketemu cerita tentang hafid Quran ku nek subuh ora digugah ya ora tangi. Gitu loh. Saya ketemu lulusan pesantren yang tadi malas nyambut gawe. Jadi dari situ saya melihat oh ternyata fokusnya harus ke akhlak dulu. Kalau akhlaknya sudah bagus, nanti insya Allah yang lain bagus. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau sore itu lihat anak-anak yang sekarang ikut Taman Pendidikan Akhlak di tempat saya, itu ya Allah ternyuh gitu loh. Kenapa? Diajari noto sandal. Sandalnya kudu jejer, madhep dadi nanti nek ning sandal ra toto mesti tamu. Karena anaknya udah ajaran. Dan ternyata sekarang sudah ada ibu-ibu yang mengaku, alhamdulillah Ustadz anak saya sekarang kalau di masjid saja tuh jamaah masjid itu sandalnya dia toto. Sampai segitu. Kemarin saya ikut kelasnya itu kalimatnya hadis Nabi. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa istasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, dan kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Itu diucapkan berkali-kali. Sampai nanti ketika anaknya yang ngajari ini itu mancing, itu ya Allah takdirkanlah mancingnya itu nanti dapat. Jadi kalau nanti dapat, alhamdulillah, mujinya ke Allah bukan yang lain. Sementara ibu pakai jilbab, ning gak repot didik anak, anaknya yang omah dicetelke Doraemon, kantong ajaib, jaluknya ke kantong ajaib, bukan ke Allah. Itu syirik loh sebenarnya. Itu kemarin saya waktu buka itu saya bayangkan nanti cari 20 orang saja susah. Qadarullah sudah 45 orang dan masih banyak yang mau daftar. Saya bilang tutup karena sudah ketinggalan pelajaran. Nah, rencananya tahun depan saya mau buka pesantren. Nah basisnya orang-orang ini. Tapi saya sudah bilang dari awal kita enggak ada ijazah loh Bapak Ibu. Karena kalau pakai ijazah selain nanti kita kurikulumnya diatur oleh pemerintah, maaf yang sekarang tidak akrab dengan Islam, kita juga melihat nanti persyaratannya jadi sangat berat gitu loh. Maka kita nanti pakai PKBM lah, pembelajaran kelompok masyarakat itu. Jadi Anda mau, saya mau, ya sudah kita jalan. Saya tidak memberikan ijazah, tapi saya insya Allah memberikan jaminan kalau materi-materi kita adalah membaikkan manusia. Saya sampai bilang, rasa khawatir kerja. Nanti anak dengan lulus nyambut gawe nyang Arafah wae. Saya sampai bilang gitu. Ya saya juga tidak ragu dong menerima dia jadi karyawan, wong itu juga kelulusan dari pesantren kita sendiri. Dan saya bilang bahwa sampai hari ini ijazah saya di UMS dan ijazah saya di pondok di Bangil belum saya ambil. Sampai hari ini. Jadi saya juga bisa hidup enak tanpa ijazah kok. Jadi jangan nyembah ijazah, aja sekolah nyang kono ora ijazah.
Lah nek areng ijazah ning anakmu dadi anak sing saleh ndoake kan lebih baik daripada endo ijazah ning ra karu-karuan akhlake gitu loh. Jadi saya sedang merubah itu. Jadi begitu saya buka kelasnya kok yang daftar lebih dari 40, saya mengucapkan syukur kepada Allah. Berarti di Solo ini banyak ibu-ibu yang rasional gitu loh cara berpikirnya. Saya ijazah nomor sekian, tapi yang penting anak saya menjadi anak yang dididik akhlaknya, itu ternyata banyak. Dan ini masih banyak yang daftar. Ini aja banyak yang belum tahu loh. Ibu-ibu di sini kan banyak yang belum tahu. Nah kan, ya sudah tak cabut biar nanti pada daftar saya nggak enak kalau nolak gitu. Ya kan sudah jalan 2 minggu. Kemarin usianya masih random Bu, jadi dari 7 tahun sampai 12 tahun. Karena kita kalau membatasi umurnya 11 tahun, toh itu khawatir nanti yang daftar sedikit gitu loh. Ya kita ya udahlah, nanti cari 20 aja Ustadz, 20 orang. Jadi yang membina sekolah ini tuh dulu asisten saya, terus dia pulang ke Sulawesi, dibikinkan pesantren sama keluarganya, terus dia menerapkan konsep seperti ini. Jadi tahfidz Quran, tapi sebelum tahfidz dibeneri dulu akhlaknya. Nah terus nanti, lah dia kemarin 2 tahun di sana itu sudah sampai punya murid 148 orang. Nah, karena ada konflik dengan keluarga pengennya itu sekolah tahfidz saja, sementara teman saya bilang tahfidz itu gampang, kalau orangnya pintar 2 tahun tuh bisa kok. Tapi yang penting akhlaknya dulu. Nah akhirnya dia kesini menemui saya karena dulu jadi asisten saya, gimana Ustadz? Akhirnya ya udah kita bikin pesantren, tapi sebelum bikin pesantren kita praktekkan dulu. Nanti kalau 1 semester ini sudah banyak perubahan, saya yakin orang tua ketika nanti kita bikin pesantren itu bisa cerita kemana-mana, hasilnya bagus kok gitu loh. Jadi pada kita terlalu banyak ngomong gitu. Ya, alhamdulillah kemarin jalan sudah 2 minggu ini, per tanggal kemarin tanggal sekitar 15-16 September kemarin kita mulai, jadi 2 minggu alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu nanti ke sana lihat kelasnya tuh sandalnya jejer, ibu-ibu kalah, wong ibu teratur sandalnya yang ngisor mau. Itu. Jadi kalau misalnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki tangan, masuk masjid pakai kaki tangan, keluar pakai kaki kiri, itu nanti betul-betul diawasi. Ibu-ibu loh wis pengajian itu kadang-kadang makan tahu itu, kerupuknya tangan kiri. Alhamdulillah enak banget cekrek loh tangan kiri. Di balik alhamdulillahmu ada tangan setan. Kan kalau makan pakai tangan kiri kan tangannya setan gitu. Gitu loh. Itu ya jadi hadis-hadis yang sudah kita dengar itu kita betul-betul integrasikan. Kalimat jika kamu minta-mintalah kepada Allah, jika minta tolong kepada Allah, itu bukan cuma dihafal tapi betul dipraktekkan gitu loh. Ya. Kenapa saya punya proyek ini? Karena tadi dari pengalaman saya melayani konsultasi, ternyata kesimpulannya orang-orang yang pemahaman agamanya cukup karena dia lulusan pesantren atau hafidz Quran, ternyata ketika persoalan akhlak itu banyak yang bermasalah. Ini harus dibenahi, ini persoalan, karena kalau akhlaknya tidak berubah ya kan berarti hampir mirip dengan orang yang tidak ngaji toh. Lah apa bedanya kowe karo wong ngaji, nek karo maratuamu padha-padha ra luruh-luruh. Lah apa bedanya kamu dengan orang yang tidak ngaji, kalau sama suamimu ya padha merengut. Ya apa bedanya kamu dengan orang ngaji? Kalau sama tetangga juga tidak rukun gitu. Yang membedakan kita kan akhlak. Gitu. Ya, jadi dari sini surat Al-Baqarah ayat 10 ini sakit hati adalah ragu-ragu. Sementara di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sakit hati adalah syahwat atau hawa nafsu. Ya, perhatikan ayatnya di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 32. Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna kahadiminan nisa, kalian tidak sama seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqaituna, jika kalian betul-betul bertakwa, fala takhduna bil qaul, jangan kamu rendahkan suaramu. Fayat ma'ala difikal bimarodun, sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakitnya bernafsu kepadamu. Jadi perempuan itu suaranya itu seksi-seksi basah gitu loh Bu. Bukan seksi pembangunan dan seksi rohani. Lah itu kalau ngomongnya itu ditundukkan, direndahkan, diberi tekanan, diseret, terus mendesak, itu bisa membuat laki-laki berpikir yang macam-macam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ustaz. Ngono wae rasa alhamdulillah, diseret gitu, nganggo tekanan.
Dulu kan waktu kita dengarkan sandiwara sahur sepuh itu kan suaranya si Lasmini sama si siapa itu kan mendesak-desah gitu kan bapak-bapak mikir dadi aneh-aneh toh. Padahal ketemu wonge ya ora ayu jane gitu loh. Suarane ku lho marai gregetan gitu. Nah, Quran mengatakan kamu kalau ngomong la takhdona bil qaul, suaranya jangan direndahkan. Karena suara perempuan yang direndah-rendahkan ini akan membuat fayat ma'alati fi qalbi maradun. Orang yang dalam hatinya ada penyakit itu akan bernafsu kepadamu. Maka di sini kata marodun, hatinya berpenyakit itu artinya nafsu. Jadi bernafsu. Jadi hati manusia itu bisa mati, bisa hidup, tapi juga bisa berpenyakit. Nah, penyakitnya hati manusia itu ada dua, ragu-ragu namanya subhat dan syahwat atau nafsu. Itu dua-duanya intinya apa? Tidak menjalankan yang diperintahkan, akhirnya begitu. Ragu-ragu itu menolak berita, ra percaya nabi, ra percaya Al-Quran, ra percaya hari akhir. Sedangkan syahwat itu mungkin percaya tapi karena sudah dikuasai syahwat akhirnya tetap melanggar gitu loh. Nah, untuk itu maka bersihkan hatimu agar qalbun itu menjadi salim. Nah, penjelasan qalbun salim adalah hati yang selamat dari semua bentuk syahwat yang menyebabkan menyelisih perintah dan larangan Allah dan terbebas dari bentuk syubhat yang menyebabkan dia ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah sehingga dia menentangnya. Gitu. Nanti akan kita lanjutkan lagi ibu-ibu di pertemuan berikutnya ya berkenaan dengan materi ini karena ini sebenarnya termasuk materi yang mendasar sebenarnya. Tapi malah jarang dibahas ya, karena itu kita menemukan banyak orang yang ngerti dalil tapi secara praktek ternyata tidak karena hatinya bermasalah. Gitu. Oke, itu untuk kajian kita pada pagi hari ini dan kalau ada hal yang kurang berkenan saya minta dimaafkan. Yang tadi hadir pertama kali bisa ngambil hadiahnya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.